mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua anak-anakku yang di rumah. Semoga di tengah pandemi ini tidak akan mengurangi rasa semangat belajar kalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rajin cuci tangan. Oke? Di sini nanti kita akan mempelajari tentang subnetting. Nah, sebelum kita mempelajari tentang subnetting, kita harus tahu dulu, mengulas dulu materi-materi yang sebelumnya, yaitu IP address. Nah, kenapa sih ya sebagai seorang administrator jaringan ini kita harus mempelajari subnetting dan juga IP address yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya? Nah, di sini nanti kita intinya ya sebagai seorang administrator jaringan itu kan kita harus mampu menyambungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain ataupun gadget satu dengan gadget yang lain. Gimana sih mereka bisa saling terhubung? Nah, di sana harus ada sebuah identitas yaitu IP address, dan di sana juga harus ada pembagian. Nah, di sanalah kita belajar lebih mendalam lagi tentang subnetting. Oke? Nah, materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang subnetting. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengertian subnetting. Lanjut, subnetting itu apa sih? Nah, subnetting sebenarnya adalah teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork. Yang kemudian kalian perlu tahu yaitu istilah dalam subnetting. Yang pertama yaitu subnet mask. Untuk dapat membagi host dalam suatu network diperlukan subnet mask. Yang kedua yaitu IP network. IP network secara analogi, network ada sebagai jalan menuju pesan untuk tersampaikan. Dengan adanya subnetting network akan menjadi lebih banyak karena dipecah menjadi beberapa gang. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, broadcast. Secara analogi, broadcast ini merupakan Pak RW yang bertugas mengirimkan atau meneruskan pesan ke seluruh warga. Yang terakhir yaitu IP host. IP host sendiri itu nanti secara analogi, host ini merupakan nomor rumah yang ada di setiap RW. Berikut selanjutnya saya akan menganalogikan dari sebuah jaringan yang tanpa subnetting dengan yang sudah ada subnetting. Sebelum adanya subnetting, bisa dilihat di sana hanya ada sebuah jalur utama yang ada banyak rumah yang tentunya di sana memiliki nomor rumah. Bisa dilihat di sana sangatlah tidak terstruktur, dan apabila semakin banyak rumah, IP broadcast atau Pak RW akan kewalahan jika harus mengirim dengan banyak rumah atau banyak host yang di sana terhubung. Kemudian di sini setelah adanya subnetting bisa dilihat di sana dibagi menjadi beberapa subnetwork atau beberapa subnet atau istilahnya gang. Di sana ada satu IP broadcast atau Pak RW-nya yang hanya bertanggung jawab dengan warga yang berada di subnetwork tersebut. Apabila mau ke jalur utama yang misalkan nih dari subnetwork 4 mau terhubung dengan network pusat, dia harus melewati gang melati dulu baru bisa ke jalan parkeset atau network utama. Di sini tentunya sebagai seorang administrator jaringan tentunya akan lebih mudah dengan berbagai masalah yang mungkin ia hadapi. Apabila ada yang rusak dengan hostnya, dia hanya akan berfokus pada network yang bermasalah. Semoga kalian akan sedikit lebih paham terutama tentang konsepnya dulu. Oke? Nah, di sini setelah kita mempelajari video yang tadi, kita akan mempelajari tentang cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya sebenarnya ada banyak cara dan banyak hal ya, banyak sumber yang bisa kalian cari dari internet atau dari buku atau dari video di YouTube mungkin. Nah, di sana sebenarnya ada banyak cara kita bisa menghitung IP address. Tetapi di sini kita akan menggunakan cara yang logik, cara yang cepat, dan hanya menggunakan jari kalian masing-masing. Oke? Kalian bisa praktekkan ini di rumah. Nah, jari ini kita ada 10 jari ya.
Nah, yang kita gunakan hanya 8 jari. Kenapa 8 jari? Karena kalian sudah mempelajari di IP address bahwasanya satu IP di IP address itu diwakili oleh 8 bit angka, di mana 8 bit angka itu akan memiliki bobot masing-masing, ya. Dimulai dari angka yang paling kanan atau jari yang paling kanan ini mewakili angka 2 pangkat 0. Hasilnya berapa? Ya, kalian tahu? 2 pangkat 0, semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke? Selanjutnya yang kirinya 2 pangkat 1, ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Berarti nanti sampai sini 2 pangkat 7. Oke. Coba kalian hitung dulu di rumah. Nah, setelah dihitung berapa hasilnya? Kita lihat, ya. 1, 2, terus 4, kemudian 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Oke? Sudah paham dulu sampai situ? Ya, kalau sudah paham, angka-angka itu yang nantinya akan kita gunakan sebagai blok subnet, atau kita bisa mengistilahkan itu sebagai IP network, ya. IP yang kita gunakan untuk sebagai jalur kita masuk kalau di analogi yang di video sebelumnya. Nah, misalkan nih ya, ada soal, ya, ada soal slice 32, nah, atau slice berapa misalkan nih, 30 gitu ya. Nah, slice 30. Setelah kita mengetahui angka dari bobot di sini, nah, kita harus tahu juga slice berapa di soal gitu ya. Nah, slice berapa di soal itu kita sudah tahu di IP pelajaran IP address sebelumnya. Ada slash 25, slash 26 gitu ya. Nah, kalau slash 25 misalkan, berarti dia berada di digit yang keberapa dulu? Ya, kalau dia digit keempat, berarti 8 jari ini kita akan mulai dari sini 25. Kalau ada digit yang ketiga misalkan nih, berarti sini akan mulai yang ke-17. Nah, oke? Nah, sekarang saya kasih soal dulu. Misalkan ini slash 25. Nah, berarti di sini akan mulai dari kanan dulu atau kiri dulu? Oke, sama aja sebenarnya ya. Kita mulai dari kanan dulu. Slash 32, slash 31, 30, kemudian 29, 28, 27, 26, 25. Oke, 25 letaknya di mana? Di sini. Nah, ketika dia di sini, tadi berapa angka networknya? Ya, angka networknya masih ingat? Ya, dia ada di angka 128. Berarti nanti blok subnetnya 128. Oke, nah nanti angka ini yang akan kita jadikan acuan atau patokan kita membuat tabel kebenaran dari sebuah subnetting. Oke? Ya, misalkan nih ada IP 192.168.1.1/25. Berapa jawabannya? Sudah tahu blok subnetnya? Tinggal kalian tuliskan. Oke? Kunci jawabannya nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oke? Saya tunggu 1 menit kemudian. Gimana anak-anak? Sudah 1 menit berlalu, sudah tahu jawabannya, sudah dibuat bloknya, oke? Nah, jangan lupa penulisannya seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, kita tahu blok tabel subnetting gimana? Yang pertama apa dulu? IP network. Oke, kemudian IP host awal, kemudian IP host akhir, dan yang terakhir IP broadcast. Dan jangan lupa IP subnet mask, ya, subnet masknya jangan lupa kalian tuliskan. Oke, penasaran dengan kunci jawabannya? Nah, saya akan tampilkan kunci jawabannya di sini. Sudah anak-anak, sekian apa yang kita bisa pelajari hari ini. Semoga tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa belajar. Di tengah pandemi ini kita belajar dari segala hal, ya,
dari segala tempat, dari segala waktu. Kita harus bisa memanajemen diri, manajemen waktu. Ya, kalian harus belajar dari manapun. Ya, kita bisa belajar dan dimanapun kita bisa belajar. Yang penting tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.